Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kuliah ekspor impor dengan topik transaksi ekspor impor dengan letter of credit atau LC. Jadi di dalam transaksi ataupun perdagangan internasional ekspor impor ada beberapa cara pembayaran ya, ada beberapa metode pembayaran, yaitu diantaranya ada yang dengan tunai atau non LC dan ada juga yang dengan LC. Ya, saya ulangi, pembayaran tunai atau non LC dengan LC ya. Ya, jadi kita dalam kesempatan ini yang kita bahas adalah metode pembayaran dengan LC atau letter of credit. Nah, ini dia. Transaksi pembayaran ekspor impor dapat dilakukan dengan cara tunai atau kredit dalam berbagai bentuk. Yang pertama itu advance payment atau pembayaran di muka. Nah, pembayaran di muka ini si pembeli atau importer itu menyetor atau mengirim terlebih dahulu uang sebelum barang dikirimkan oleh eksportir. Nah, ya, jadi si pembeli ini mengirim lebih dahulu uang, baru barang dikirim. Biasanya metode pembayaran seperti ini itu terjadi kalau antara pembeli atau importir dengan penjual atau eksportir itu sudah menjalin hubungan yang lama atau sudah kenal dekat, sudah kenal baik, sehingga sudah terjadi tingkat kepercayaan yang tinggi. Seperti kita ketahui dalam transaksi ekspor impor ini, itu nilai daripada penjualannya itu kan besar ya, besar. Ratusan juta, mungkin pun bahkan miliar gitu ya. Jadi tidak sembarangan pembeli atau importer itu berani mengirimkan uang terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah open account, yaitu pembayaran kemudian. Di mana dalam hal ini barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir atau penjual kepada importir. Nah, dalam hal ini ya penjual atau eksportir sudah kenal baik juga, sudah merasa percaya dengan importir bahwasanya setelah barang dikirim nanti pembeli atau importir itu akan membayar atau mengirimkan uangnya. Kemudian yang ketiga adalah collection draft atau wesel inkasso. Yang keempat consignment atau konsinyasi. Nah, konsinyasi ini eksportir atau penjual mengirim barang kepada importir, kemudian dibayar setelah barang laku. Nah, ini kan konsinyasi. Setelah barang itu laku. Kalau tidak laku ya akan dikembalikan dalam perjanjiannya jangka waktu berapa bulan. Berapa waktu dia kalau tidak laku dikembalikan. Itu tergantung perjanjiannya ya, sales kontrak antara penjual dan pembeli. Kemudian yang kelima adalah letter of credit atau LC. LC atau disebut juga debt letter of credit atau documentary credit adalah perjanjian tertulis dari sebuah bank. Ya, perjanjian tertulis dari sebuah bank. Yang mengeluarkan LC ini disebut namanya issuing bank. Bank yang mengeluarkan atau menerbitkan LC. Yang akan diberikan, jadi LC ini setelah diterbitkan oleh issuing bank, diberikan kepada penjual. Dalam kurung beneficiary atau eksportir atas permintaannya dan sesuai dengan instruksi-instruksi dari pembeli atau aplikan untuk melakukan pembayaran, yakni dengan cara membayar, mengakses atau menegosiasi sampai jumlah tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan dan atas dokumen-dokumen yang ditetapkan. Nah, inilah dia definisi daripada LC.
Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam LC. Yang terlibat secara langsung yang pertama pembeli atau aplikan atau importir atau buyer, yaitu pihak yang memohon pembukaan LC dari bank. Yang kedua, penjual atau beneficiary atau eksportir atau seller, yaitu pihak kepada siapa LC akan diterbitkan atau diperuntukkan. Yang ketiga, bank pembuka LC atau disebut juga opening bank atau issuing bank atau importer bank, yaitu bank pembeli yang membuka atau menerbitkan LC kepada beneficiary atau eksportir atau penjual. Biasanya melalui perantaraan bank di negara beneficiary, di negaranya eksportir, melalui perantaraan bank di negara eksportir. Jadi ada dua bank yang terlibat ya, bank pembuka dan bank perantara. Yang keempat, bank penerus LC atau advising bank atau seller bank atau foreign correspondent bank, yaitu bank yang memberitahukan atau mengadviskan atau meneruskan LC dan menegaskan kebenaran atau otentikasi dari LC tersebut kepada eksportir tanpa disertai kewajiban lain. Yang kelima, bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas LC disebut juga confirming bank atau foreign correspondent bank, adalah bank kedua, biasanya advising bank yang bertindak sebagai confirming bank. Itu pihak-pihak yang terlibat dalam LC. Kemudian yang keenam, bank pembayar atau paying bank. Bank yang namanya disebutkan dalam LC sebagai pihak yang melakukan pembayaran kepada beneficiary atau eksportir, asalkan dokumen-dokumen sesuai dengan syarat-syarat LC. Jadi LC ini akan dibayar kalau dokumen-dokumennya sudah sesuai dengan syarat yang tertulis dalam LC. Yang ketujuh, negotiating bank atau bank yang menyetujui untuk membeli wesel atau draft dari beneficiary atau eksportir. 8, reimbursing bank, bank yang diminta mengganti pembayaran. Nah, itulah pihak-pihak yang terlibat dalam LC. Kemudian yang pihak yang terlibat tidak langsung dalam LC. 1, perusahaan pelayaran atau pengapalan yang menerbitkan bill of lading atau surat bukti muat kapal. Yang kedua, bea dan cukai. Yang ketiga, perusahaan asuransi yang mengasuransikan barang-barang yang dikapalkan sesuai dengan nilai yang disyaratkan. Yang keempat, badan-badan pemeriksa, yaitu badan yang ditunjuk pemerintah yang berwenang dalam pemeriksaan mutu, jenis, jumlah barang, dan sebagainya. Jenis-jenis LC, yang pertama itu adalah revocable LC, yaitu LC yang dapat dibatalkan kembali kapan saja oleh importir tanpa memerlukan persetujuan eksportir. Nah, kalau revocable LC ini kesimpulannya mengandung resiko besar bagi eksportir karena pelunasan atas barang yang dikirim bisa mengalami keterlambatan. Yang kedua, irrevocable LC, yaitu LC yang dibuka oleh bank devisa untuk eksportir, di mana opening bank mengikatkan diri untuk melunasi wesel-wesel yang ditarik dalam jangka waktu berlakunya LC. Kesimpulannya, irrevocable LC ini tidak dapat dibatalkan selama jangka waktu yang dimaksud, kecuali dengan persetujuan semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, irrevocable confirm LC, yaitu LC yang tidak dapat dibatalkan atau diubah selama jangka waktu berlakunya, kecuali bila mendapat persetujuan dari semua pihak yang terlibat dengan LC tersebut. Yang keempat, irrevocable unconfirmed LC, yaitu LC ini sama dengan irrevocable LC biasa, kecuali bahwa LC ini diadviskan melalui sebuah bank lain yang tidak menyatakan tambahan penangguhan kewajiban apapun atas LC tersebut. Kebanyakan LC yang dibuka oleh bank besar diadviskan oleh bank-bank asing tanpa dikonfirmasikan. Ini menunjukkan bahwa bank yang menerbitkan LC tersebut telah cukup dikenal baik kredibilitasnya. Nah, ini mekanisme ya, mekanisme penerbitan LC. Yang pertama itu antara
seller, eksportir atau beneficiary telah tercapai kesepakatan, yaitu membuat sales contract ya dengan buyer atau importir atau aplikan. Kemudian buyer atau importir akan meminta issuing bank atau banknya importir atau opening bank untuk membuka LC. Nah, setelah disetujui atau setelah issuing bank ini membuka LC, maka LC tersebut akan dikirimkan ke advising bank atau negotiating bank, yaitu bank yang ada di negaranya eksportir atau beneficiary atau seller. Setelah itu, advising bank ini akan mengirimkan LC tadi kepada seller atau eksportir atau beneficiary. Bahwasanya LC-nya telah disetujui. Karena LC tadi telah disetujui, maka eksportir atau seller ini akan segera mengirimkan barang. Mengirimkan barangnya, mengapalkan barangnya kepada buyer atau importir. Yang nomor 5 ya. Setelah eksportir mengirim barang kepada importir, maka yang nomor 6, eksportir akan mengirimkan dokumen-dokumen pengiriman. Dokumen-dokumen pengiriman kepada advising bank atau negotiating bank. Akan mengirimkan dokumen. Setelah barang dikirim, kemudian eksportir atau seller atau beneficiary akan mendatangi advising bank, menyerahkan dokumen-dokumen. Kemudian oleh advising bank, dokumen tersebut dikirimkan kepada issuing bank, ya, supaya meminta pembayaran, reimbursement claim, mengklaim lah ya dokumen-dokumen tersebut kepada issuing bank. Kemudian issuing bank ini akan mendebet, akan mendebet rekening daripada importir atau buyer, akan mendebet, ya, dalam arti kata importir ini akan membayar kepada issuing bank. Nah, setelah itu issuing bank ini akan membayar lagi kepada advising bank, akan membayar kepada advising bank. Terakhir, advising bank ini akan membayar atau meneruskan pembayaran kepada seller atau eksportir atau beneficiary. Nah, itulah dia mekanisme LC. Demikianlah perkuliahan kita mengenai transaksi pembayaran LC ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.